Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Semua tempat, terutama daerah wisata, pastinya terdapat hotel atau penginapan. Di daerah wisata The Mandalika Lombok sedang dibangun sirkuit MotoGP bertaraf internasional. Tentunya dengan adanya sirkuit ini dibutuhkan hotel atau penginapan yang tak sedikit. Mengingat banyaknya penonton dan kru balap yang akan berkunjung nantinya. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu hotel di kawasan The Mandalika yang sejak 1 tahun ini menjadi sorotan. Pembangunan Pullman Hotel yang rencananya menjadi salah satu fasilitator penginapan selama seri MotoGP Mandalika 2021 terpaksa dihentikan akibat dari carut-marutnya masalah kepemilikan lahan antara pihak pemerintah melalui BUMN yang diwakili oleh ITDC dan Wijaya Karya serta pihak eksternal yang mengklaim lahan tersebut. Dengan tekad yang kuat untuk kembali mengadakan event MotoGP di tahun 2021, Indonesia menunjukkan keseriusannya melalui rencana pemerintah dalam menentukan tempat terbaik untuk dilangsungkannya ajang balap moto kelas tertinggi tersebut. Awalnya beberapa daerah seperti Sentul di Bogor, Jakabaring di Palembang, serta kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika di Lombok Tengah menjadi 3 rekomendasi teratas sebagai bakal lokasi penyelenggara seri MotoGP Indonesia 2021. Di depan ini adalah Hotel Pullman yang dalam proses pengerjaan, namun saat ini masih tertunda karena kabarnya ada masalah sengketa lahan yang belum tuntas diselesaikan sehingga pengerjaannya ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Beginilah kondisinya. Di sini jalannya sudah sangat bagus dan memiliki trotoar yang sudah dipasangi lampu yang sangat indah. Suasananya sepi dan di sini kita bisa melihat ada banyak monyet berkeliaran di sini. Monyet-monyet ini menambah keasrian dari tempat ini, namun lebih terlihat terkesan mangkrak lagi karena adanya monyet ini. Di awal tahun 2019, pemerintah pusat melalui Presiden, Menpora, BUMN, dan pemerintah daerah NTB akhirnya menyetujui rencana penyelenggara event MotoGP di Pulau Lombok tahun 2021 nantinya. Oleh sebab itu, sebagai langkah awal, pemerintah meninjau langsung lokasi yang nantinya akan menjadi bagian dari sirkuit. Hal ini ditunjukkan oleh kunjungan kerja dari Presiden Joko Widodo pada Juli 2019 yang lalu. Menteri Pariwisata Bapak Wisnu Utama serta Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden Republik Indonesia yang menyempatkan diri untuk mengunjungi KEK Mandalika bulan Februari yang lalu. Kunjungan kerja tersebut dapat menjadi tanda keseriusan pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi secara langsung keadaan di Mandalika. Meski demikian, di balik skenario dan jalannya proyek akbar tersebut, terdapat satu hambatan yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan dan masalah bersama. Hambatan tersebut ialah problematika pembebasan lahan. Jika kita lihat dari pembangunan Hotel Pullman ini sudah mencapai 60 atau 70%, maka sangat disayangkan jika hotel ini tidak dilanjutkan pembangunannya. Namun mau bagaimana lagi karena masalah sengketa lahan yang belum juga tuntas, jadi terpaksa tidak bisa dilanjutkan pembangunannya. Padahal Hotel Pullman ini bisa menampung sampai 250 kamar sehingga sangat berperan dalam ajang MotoGP 2021 nanti. Masalah ini merupakan hambatan yang memang sebelumnya telah diperkirakan akan mencuat di kemudian hari.
Bahkan sejak gagasan untuk membangun sirkuit Mandalika akan dimulai di kawasan tersebut. Sebab kawasan tersebut pada awalnya ialah tempat tinggal warga sekitar, lokasi mata pencaharian, serta ladang bisnis bagi sejumlah pihak. Hal tersebut menyebabkan adanya klaim kepemilikan antara pemerintah dan warga sipil di saat proyek pembangunan sirkuit berlangsung. Salah satu pihak yang terkena dampak masalah lahan ini ialah Pullman Hotel. Pullman Hotel yang merupakan salah satu fasilitator penginapan berbintang 5 pada event MotoGP Mandalika 2021 dijadwalkan telah rampung di akhir 2019. Sayangnya, akibat dari sengketa lahan yang mencakup area hotelnya, Pullman Hotel terpaksa menghentikan proyek pembangunan hotel mereka untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Mengutip pemberitaan online Lombok Post pada 27 September 2019, sengketa lahan yang mencakup area proyek pembangunan Pullman Hotel ini juga melibatkan dua hotel lainnya, yakni Hotel Royal Tulip dan Paramount Lombok Resort. Ketika hotel tersebut berada di atas lahan seluas 5,9 hektar milik seorang bernama Umar. Umar selaku pihak pengklaim lahan tersebut memiliki bukti hukum berupa surat hak milik atau SHM dari hasil pembelian lahan tersebut di tahun 1997. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam sidang banding di Kejaksaan Tinggi NTB. Akan tetapi Badan Pertanahan Negara atau BPN Kabupaten Lombok Tengah menyatakan bahwa bukti tersebut adalah palsu dan sama sekali tidak terdaftar di dalam arsip BPN pusat maupun daerah. Pada November 2019 lalu, kedua belah pihak sudah berada di tahap pengajuan kasasi Mahkamah Agung. Hal tersebut berdampak pada situasi di sekitar area proyek pembangunan ketiga hotel tersebut, khususnya Pullman Hotel yang aktivitas konstruksinya terhenti total. Hingga saat ini belum ada kejelasan terkait agenda maupun rencana apa yang akan dilakukan oleh ITDC dan Wika Gedung selaku anak perusahaan dari lembaga BUMN pemegang tender pembangunan Pullman Hotel. Untuk saat ini teman-teman dari Wika Gedung yang menangani Pullman memang sudah tidak di sini. Kemungkinan besar mereka sudah kembali ke pusat Jakarta karena satu-satunya kantor utama mereka memang di sana, ujar Edo selaku manajer keuangan senior Wika Indo saat sesi wawancara pada Selasa 3 Maret lalu. Wika Indo sendiri merupakan perusahaan induk yang membawahi Wika Gedung selaku investor pembangunan Hotel Pullman. Namun sayangnya saat diwawancarai terkait proyek dan kelanjutan dari Pullman Hotel, pihak Wika Indo yang diwakili oleh Pak Edo berdalih bahwa wewenang dan kewajiban pembangunan Pullman Hotel bukanlah ranah mereka, melainkan agenda kerja tersendiri daripada Wika Gedung. Kendati ia berdalih demikian, Wika Indo tetaplah perusahaan induk yang secara otomatis akan mengkoordinasi serta mengarahkan kebijakan Wika Gedung selaku anak perusahaannya. Dari semua permasalahan-permasalahan yang kita jabarkan tadi, kita hanya bisa berharap dan mendoakan semoga proses dari masalah-masalah tersebut bisa terselesaikan dengan cepat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.